Kita sering menyaksikan kekerasan. Kadang kita mengutuk, kadang juga mengamini. Dan kadang-kadang tubuh dan mental kita yang menjadi sasaran kekerasan. Karena manusia itu sangat dekat dengan kekerasan. Bagaimana dimensi kekerasan ini beroperasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mau mengajak pikiran-pikiran Johann Galtung untuk memahami dimensi-dimensi kekerasan secara lebih terang. Kekerasan itu semua kondisi yang melemahkan, yang menghancurkan orang lain dan diri kita sendiri. Kekerasan itu tidak saja dilakukan oleh orang, tapi bisa oleh struktur, oleh institusi sosial, dan juga oleh kultur. Sasarannya bisa fisik, bisa mental. Galtung bilang, perilaku kekerasan menunjukkan bahwa orang, institusi, atau siapapun yang melakukannya, dia berada dalam pengaruh tertentu, sehingga realisasi fisik dan mental aktualnya di bawah realisasi potensialnya. Ada kekerasan berarti ada anomali, ada yang rusak dalam pribadi kita, dalam diri sosial kita, dan dalam diri budaya kita. Ini suatu kondisi yang tidak waras. Ada kekerasan yang tampak, itu disebut kekerasan langsung. Bisa bersifat fisik, menganiaya, memperkosa, bahkan menghilangkan nyawa orang. Bisa juga bersifat mental, mencaci, merusak nama baik, mengolok-olok, dan semua yang menyerang karakter yang hari ini kita sebut sebagai bullying. Ada pula kekerasan yang tidak tampak karena tidak langsung. Kata Galtung, ini kekerasan struktural. Kita tidak bisa lagi dalam kekerasan struktural itu melihat subjeknya. Kita tidak tahu pelakunya, tiba-tiba kita atas kondisi-kondisi tertentu, atas kondisi-kondisi sosial, kita menjadi sengsara. Orang-orang biasa mungkin melihat ini sebagai takdir, atau dianggap sesuatu yang alami, atau bahkan mungkin dianggap sebagai kutukan karena kita sudah melakukan dosa misalnya. Tapi tidak bagi Galtung. Pelakunya itu bersembunyi di balik struktur sosial politik dan kultur kita. Kita bisa lihat sekarang, setiap hujan di Jakarta itu seperti lautan. Dan pemimpinnya bilang, karena curah hujan yang terlalu deras, sehingga menyebabkan Jakarta tidak bisa menampung air. Sementara sebenarnya faktor alam itu bisa diakali atau bisa diselesaikan dengan akal dan kemauan politik. Yang seperti ini oleh Galtung disebut sebagai kekerasan struktural. Kalau di suatu tempat terjadi gempa dan banyak korban nyawa dan korban harta, sementara pemimpin kita punya ilmuwan dan punya alat yang canggih yang dapat mendeteksi dan memprediksi datangnya gempa, tetapi tidak dilakukan, ataupun kalau dilakukan itu setelah korban berjatuhan, ini disebut sebagai kekerasan struktural.
Kalau di dalam undang-undang menuliskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara siapapun dan dari golongan manapun, tetapi pendidikan dibuat mahal, pendidikan dibuat ribet dengan ujian-ujian, sehingga yang ada di sana hanyalah orang-orang yang punya duit dan orang-orang pintar, sementara orang-orang yang ingin pintar, orang-orang yang tidak punya harta, mereka tersingkirkan. Inilah menyebabkan kesenjangan terus-menerus, dan itu direproduksi oleh struktur kita itu. Sehingga yang bodoh makin bodoh, yang pintar makin pintar, kan begitu. Ini kekerasan struktural. Kekerasan juga disematkan di dalam budaya atau dalam kultur kita. Kekerasan secara kultural itu orang bisa melakukan kekerasan atas nama agama, atas nama moralitas sosial, dan atas nama apapun yang menyangkut dengan keyakinan bersama. Kita kan sudah memaki-maki pelakor karena kita menganggap mereka sebagai orang yang melanggar norma sosial atau norma agama, tapi kita tidak melihat, tidak mikir sebaliknya. Kalau tidak ada stimulus dari laki-laki, apa iya perempuan atau janda yang stigmanya itu sudah negatif di masyarakat gatal semua, kan enggak? Mengapa justru yang memaki-maki Nisa Sabyan, yang menyerang di IG-nya, malah perempuan itu sendiri? Coba dipakai teori ekonomi. Ada barang karena ada banyaknya kebutuhan. Suplai para PSK di seluruh dunia itu karena ada permintaan yang tidak terbendung dari banyak laki-laki hidung belang, sehingga mereka ada. Sejarah prostitusi itu di berbagai referensi itu perspektifnya, kalau mengikuti ini ya perspektif karena banyaknya kebutuhan itu tadi. Begitu juga perempuan yang mungkin terbuai terhadap bujuk rayu laki-laki itu. Meskipun tidak semua pelakor masuk ke dalam perangkap itu, atau bisa jadi para pelakor itu juga pada akhirnya memancing-mancing, menstimulasi duluan. Tapi ada juga banyak perempuan yang terperangkap dalam ketidaksadaran karena bujuk rayu itu tadi. Kalau kita memaki-maki perempuan pelakor dengan parsial seperti itu, maka kita bukan hanya menyakiti satu orang, tapi menyakiti semua perempuan. Karena pada akhirnya orang akan mengeneralisir. Nah, ini disebut sebagai kekerasan kultural. Kenapa? Karena pada akhirnya kita itu seringkali menggunakan stigma pelakor itu untuk berbagai kasus di tempat lain. Sehingga kalau ada yang laki-laki dan perempuan, laki-laki beristri, berselingkuh, maka yang salah perempuan, kan gitu. Kekerasan langsung, kekerasan struktural, atau kekerasan kultural itu saling terkait, seperti tali temali. Kasus lain misalnya, anak SMA Negeri 2 di Padang itu dipaksa
pakai kerudung, sementara dia non-muslim. Pada saat dia dipaksa, saya katakan dipaksa karena ini bukan keyakinannya dia. Kita tahu pelakunya, guru. Pada saat itu kekerasan langsung, yang arahnya adalah mental, dengan melarang itu tadi. Tetapi guru itu menjalankan kewajiban kebijakan struktural di lembaga dan daerahnya, sehingga ini meningkat lagi menjadi kekerasan struktural. Dari mana legitimasi kebijakan struktural itu? Nanti kita usut lagi, karena agama mayoritas mengajarkan begitu, sehingga ini didomplengkanlah ke agama. Naiklah lagi menjadi apa? Menjadi kekerasan kultural. Ini seperti benang kusut kekerasan jadinya. Bahkan terakhir, begitu kasus ini viral, ada keputusan bersama 3 menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, yang isinya tidak memperbolehkan sekolah melarang atau mewajibkan seragam tertentu berdasarkan agama. Tetapi apa kata wali kotanya? Dia menolak. Dan dari informasi di berita online dikatakan bahwa dia akan menyurati presiden sebagai bukti keseriusannya untuk memaksakan kehendaknya agar sekolah-sekolah itu menerapkan seragam berkerudung. Ini kekerasan menjadi sangat rumit, dan karena itu, jika tanpa kesadaran, maka kita sendiri bisa setiap hari melakukan kekerasan kepada orang lain. Pentingnya memahami kekerasan itu.